Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bunda Majlis Taklim Az-Zahra yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus, bunda-bunda yang sekarang ikut kajian online dari rumah, baik via Facebook maupun Instagram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita mengawali membaca Al-Quran, kita membaca Fatihah terlebih dahulu untuk kesembuhan Bunda Yeti Sudaryati sekeluarga beserta suami, yaitu Bapak Arisandi. Kemudian Ustazah Hasibatun Ni'mah, semoga beliau-beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah Fatihah juga untuk almarhum Bapak Anang Widodo, beliau adalah suami dari Jamaah Az-Zahra. Kemudian untuk keluarga kita semuanya, segenap pengurus, para jamaah, tentunya juga keluarga saya sendiri, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, keselamatannya, dan tentunya yang paling penting selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita pada pagi hari ini melanjutkan bacaan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Saya ulangi, surah Al-Ma'idah ayat 90. InsyaAllah kita akan membaca hingga ayat 103. Ayat 90 hingga 103 surah Al-Ma'idah, atau tepatnya juz 7. Tepatnya juz 7 ayat 90 surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa duduk bersama, mengkaji bersama. Semoga duduk kita, ngaji kita bareng ini, panjenengan yang ada di rumah, semoga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu wal amal, ilmu dan amal perbuatan menjadi satu, kesatuan, sehingga bukan sekedar mengumpulkan ilmu tetapi kita tidak bisa melaksanakan. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di fikih wanita ya, fikih wanita yang ketiga setelah kemarin kita mengupas tentang toharoh, baik wudu, baik tayamum, baik haid, baik nifas, baik istihadah, semua sudah kita kupas. Kemudian fikih wanita yang kedua kita sudah mengupas tentang bab sholat, yaitu bab sholat, tapi kita lebih fokus kemarin ke hal-hal yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pada fikih wanita yang terakhir ini insyaallah adalah kupasan berkaitan dengan problematika sholat. Problematika sholat ini berarti bunda, panjenengan semuanya yang ada di rumah yang sudah punya catatan tentang pertanyaan-pertanyaan perihal sholat, silakan untuk untuk di komen di Facebook maupun Instagram Az-Zahra Sidoarjo, sehingga karena memang kupasan kita pada pagi hari ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan. Tetapi sebelum berisi pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti akan saya kupas satu. Yang pertama tentang kemarin ada yang belum saya kupas, yaitu tentang sholat jamak, kemudian baik jamak takdim ataupun jamak takhir, ataupun di dalamnya ada sholat qashar, kemudian berkaitan dengan qadha ya, mengqadha sholat. Kemudian insyaallah kita juga akan kupas tentang sujud sahwi, kita akan kupas tentang bagaimana posisi yang benar orang soft sholat itu kayak apa. Ya, saya ngomong dalam konteks madzhab Syafi'i ya. Jadi kalau ada perempuan sama laki yang imami, mestinya perempuan itu di sebelah mana? Kalau makmumnya cuma satu, mestinya posisi berdirinya itu sebelah mana?
Kalau makmumnya 2 posisinya seperti apa, kalau makmumnya 3 mestinya seperti apa, itu nanti insya Allah kita akan kupas. Kita insya Allah mengupas berbagai hal, yang penting berkaitan sholat. Jadi Bunda kalau punya pertanyaan-pertanyaan sekarang dicatat saja, tidak apa-apa. Sambil saya menyampaikan materi di tengah perjalanan ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Jadi nggak harus di momen pertanyaan supaya nanti kita hidup, karena memang kita temanya adalah problematika sholat. Yang pertama Bunda, karena ini saya akan mengupas tentang pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Yang pertama tentang qadha, ya saya langsung ngupas dulu tentang qadha. Mengqadha sholat itu memang hukumnya wajib, ya bagi siapapun yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja meninggalkan sholat. Saya katakan dengan sengaja itu bisa saja dengan sadar bahwa ini meninggalkan, kemudian karena macet di jalan, karena nganten sampai di Rias itu pagi sampai sore sehingga dia meninggalkan sholat duhur, mama seperti itu harus seperti apa? Maka tetap hukumnya harus diqadha. Kalaupun seandainya meninggalkan, nah meninggalkan itu poinnya ada 2, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Yang sengaja kayak tadi saya contohkan, rias itu tadi, penganten, nah ngono kan di rias tidak mungkin iki medai wae 3 jam kan gitu kan. Medaan ae 3 jam, lama kan nganten itu. Enggak ero nembeli opo wae kok suwe. Mestinya kalau make up tipis-tipis kan sebentar ya. Mungkin nembeli wakeh jadi ya suwe. Karena kemarin saya lihat keponakan saya nikah itu ya lama memang. Dari subuh sampai jam 8 baru bisa foto-foto. Kok lama banget. Saya kadang ngomong sama istri, "Dik, opo wong wedok iku paesuk suwene ra pakat?" Yo macam-macam Mas, ono aduh dasar ono apa wis macam-macam pokoke. Nek wong lanang lho coba salin 5 menit gak sampai wis mari. Ya, jadi kalau seandainya ada orang Bunda make up karena memang terpaksa, ndak mungkin ya istilahnya, ya ibarat kata ya tetap nak dosa ya dosa. Lah wong sengaja kok. Nggak bisa dimaklumi, itu tidak bisa, dosa tetap. Tetapi itu tetap harus diqadha. Jadi kalau tanya orang make up nganten terus dia nggak sholat duhur, sholat asar, atau bisa ndak dijamak gitu, ya ndak bisa. Dijamak gimana? Nah nanti coba saya terangkan tentang jamak, tapi saya ngupasnya tentang qadha ini ya. Ya harus diqadha, ndak boleh ndak diqadha. Lah qadha itu Bunda, mau dia meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja tetap wajib qadha. Saya contohkan, yang sengaja kan tadi contoh rias itu. Yang nggak sengaja contohnya kita subuh bangunnya jam 6, ya kan? Subuh bangun jam 6, atau karena kena macet, ini kan bukan ketersengajaan. Macet di tengah jalan, kemudian baru sampai rumah ternyata maghrib, sementara dia belum sholat asar. Lah ketidaksengajaan dan kesengajaan ini nanti yang membedakan adalah dosa dan tidak dosa, gitu ya, dosa dan tidak dosa. Lah bagaimana cara mengqadha? Mengqadha itu ketika kita ingat momennya kapanpun langsung qadha. Saya contohkan, panjenengan subuh bablas, bangun jam 7 ya, tiba-tiba bangun jam 7 wis kedisian masak macam-macam sampai baru inget kalau meninggalkan sholat subuh atau belum sholat subuh, sadarnya jam 11 umpama, maka tepat jam 11 langsung jenengan sholat. Atau panjenengan ingatnya pas asar, oh iya ya Allah aku mau subuh itu durung sholat, asar inget, maka sebelum panjenengan sholat asar segera langsung sholat qadha subuh. Jadi qadha subuh itu atau qadha sholat itu tidak perlu menunggu waktu yang sama. Contoh, jangan meninggalkan subuh, nggak perlu nunggu subuh besok, nggak perlu. Jenengan qadha sholat maghrib, nggak perlu nunggu maghrib hari besoknya, cukup langsung seketika ingat, seketika dilakukan. Itu cara mengqadha. Itu perihal tentang qadha insyaallah. Nanti kalau perihal Bunda, kalau ada qadha silakan ditanyakan gitu. Karena saya ini akan menginput problem-problem dalam sholat. Kemudian itu qadha. Sekarang akan saya terangkan juga tentang sholat jamak takdim, jamak tahid, atau jamak saja.
tidak harus qashar. Ya, jamak takdim, jamak takhir berarti jamak takdim itu duhur sama asar, sholatnya di duhur. Jamak takhir berarti sholatnya di asar. Kalau qashar berarti dua-dua. Kalau tam atau kamil itu berarti 4-4. Nah, 4-4. Nanti bagus yang mana? Gitu, nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyah bi khamsi syara'id. Orang kalau dalam kondisi berpergian Bunda, maka dia, ya ini sekali lagi, yang boleh qashar, yang boleh jamak itu adalah orang yang musafir. Nanti saya jelaskan di belakang siapa saja kira-kira selain musafir yang boleh jamak gitu. Nah, kita ini lagi fokus ke musafir. Yang pertama, orang boleh ada 4, ada berapa tadi Bunda? Ada 5. Ada 5 syarat seorang yang sedang musafir boleh jamak. Jadi nggak angger wong lunga terus oleh qashar, oleh jamak. Yang pertama, al-awwal ayyakuna safaru fi ghairi ma'siyah. Yang pertama, lunga ni gak oleh lunga sing ning kono mengandung unsur maksiat. Contoh, lah kula jenengan belani tutuk Jakarta nonton konser Korea umpamane. Ya. Terus untuk Jakarta, kare kono terus apa iki? Jamak. Kalau niatnya hanya itu untuk nonton konser, ya ora oleh. Kalau kita kemudian ikut pendapat ulama yang mengatakan musik itu haram. Kalau memang kita berpendapat itu, belum tujuan-tujuan yang lain. Ya, bisa dipahami ya. Belum tujuan-tujuan yang lain. Kalau memang kita ikut pendapat yang mengatakan musik itu haram, tapi kan juga ada yang mengatakan tidak haram, tinggal syair-syair yang dibacakan itu seperti apa. Itu khilaf kalau musik, tidak perlu kita perdebatkan di sini. Oke Bunda, persyaratan yang pertama apa tadi? Kepergiannya atau berpergiannya itu bukan dalam rangka maksiat. Contoh ono wong wis anggap baik orang pembunuh bayaran gitu ya. Kemudian dia itu berangkat dari Surabaya mendapat tugas untuk membunuh orang di Medan. Dia tutup Medan bareng sampai jamak. Ya tidak oleh, karena berpergiannya itu maksiat. Sama umpama ini saya contohkan lagi. Ini contoh-contoh bahwa dia tidak boleh jamak. Ono wong lunga. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Muga-muga awake dhewe diadohno. Ada orang, seorang perempuan atau seorang laki-laki, kebetulan punya pasangan gelap. Itu namanya apa sih singkatannya? Apa? Yes, anggap aja gitulah ya. Pokoknya kepergiannya untuk maksiat yang itu hubungan tidak dibenarkan oleh agama. Dia kebetulan ini calonnya utawa wong sing selingkuhane ini adalah orang Medan gitu ya. Terus untuk Medan moro-moro sholat jamak qashar gitu. Tidak sah. Karena kepergiannya adalah kepergian maksiat. Ini harus diketahui ya Bunda. Tidak semua safar itu diperkenankan untuk melakukan sholat jamak qashar ataupun sekedar sholat jamak. Bisa dipahami ya Bunda ya, yang ada di rumah semuanya. Yang pertama. Kemudian di sini ada apa namanya? Kalau seandainya gitu, tiba-tiba kemaksiatan itu muncul di tengah-tengah. Bukan dari awal. Budal Jakarta, moro-moro di tengah jalan kerentek elek. Punya kerentek yang itu hubungannya dengan kemaksiatan, maka sama itu juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat qashar. Karena qashar itu kan rukhsah. Rukhsah itu kan keringanan bagi orang yang memenuhi. Apa salah satu memenuhinya adalah kepergiannya dia ada dalam rangka hal yang mubah ataupun hal yang bahkan sunnah ataupun bahkan hal yang wajib, yang penting bukan maksiat. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu mana ini? Wa antakuna masafatuhu samaniyatan wa arba'ina mailan hashimiyatan dahaban wa iyaban, atau ada yang mengatakan marhalatan, yaitu syarat yang kedua kepergiannya itu ada 2 marhalah. Kalau dalam kiai-kiai kita dulu mengatakan 2 pos. Kalau simpelnya ada 80 kilo, ada yang mengatakan 83 kilo, ada yang mengatakan 86 kilo. Pokoknya 80 kilo itu sudah aman. Jadi kalau panjenengan, mohon maaf,
Sini Banyuwangi sudah ada kan? Kalau sini Jombang belum ya? Belum ya. Dahaban, hanya pergi saja ya, bukan, mohon maaf, bukan dahaban wa iyaban. Mohon maaf, tadi saya baca salah. Dahaban, hanya pergi. Ojo dihitung PP. PP rak 40 kilo. Jadi sini Jombang ya belum. Kalau mungkin sini Kediri sudah ya. Sini Kediri mungkin sudah jauh. Sini Kediri. Jadi syaratnya harus ada 2 marhalah. Berarti mohon maaf kalau jenengan aku musafir iki. Dolen ning ibuke ning Sidoarjo Candi kan ya. Mare kono apik Jawa itu. Ya ndak bisa, nggih. Kan musafir. Iya, musafir menurut bahasa. Jadi kalau tidak ada 80 kilo, ada yang mengatakan 84 kilo, itu juga tidak boleh jamak. Lah wong sekedar apa omahe Sidoarjo kota mara ning Gedangan jamak ya apa. Ya Bunda ya, ini bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, orang musafir boleh jamak itu ketika apa? Wa ayyakuna muaddiyan lis-shalah. Nggih, wa ayyakuna muaddiyan lis-shalah. Jadi, dia ini ya, dia harus orang yang memang menunaikan nggih, sholat yang memang saat itu dilaksanakan. Ora oleh ngeten. Muaddiyan itu begini, bukan faitatan, bukan sholat yang sudah terlewat. Contoh, jenengan iki musafir, gitu kan? Jenengan wingi duwe utang, sholat subuh durung sholat, utawa ya sholat duhur asar durung sholat. Mari ngono kodok melok dikosor, ya tidak boleh. Maksudnya Bunda ya. Contoh, saya contohkan ini. Yang hari ini berangkat ini ke Jakarta. Nah, pas kebetulan duhur sama asar, jenengan jamak takdim di Juanda. Sebelum terbang, kebetulan terbang jenengan jam 12:30. Berarti masih bisa takdim di Juanda. Jenengan ingat, kemarin saya itu duhur asar belum sholat. Tak jamak sekalian, tak kodok, tak jamak. Ini tidak boleh. Kalau kodoknya ya tetap harus harus 4 terus melok dikosor sih. Aku kan saiki oleh kosor musafir, tak melok sholat kosor sisan kodokku, tidak boleh. Bisa dipahami ya Bunda ya. Oke. Kemudian jangan malu-malu tiba-tiba di tengah jalan ada pertanyaan, mohon maaf dipantau komentar. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja. Kemudian karena ada beberapa yang banyak terlewat sudah selesai gitu. Kemudian syarat yang keempat, ayyan wiyal qasra ma'al ihram. Yang keempat, tadi yang pertama apa Bunda? Kepergiannya bukan dalam rangka kemaksiatan. Yang kedua, ada 84 kilo, bahasa paling aman. Kemudian yang ketiga, bukan sholat yang kodok ya, yang dijamak. Kemudian yang keempat adalah dia berniat qashar ketika takbiratul ihram. Saya contohkan. Jangan tidak bisa. Contoh begini. Jenengan mau qashar, tapi jangan tidak niat qashar. Mama niatnya seperti biasa. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Salate tapi long rakaat, niate tetap 4 rakaat. Jadi jangan harus usolli fardhu dhuhri jam'a taqdimin qasran ma'al asri lillahi ta'ala. Harus begitu. Jadi tidak boleh jenengan niate biasa usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Atau panjenengan langsung asar juga begitu. Jadi tidak bisa, harus ada niat qashar. Nah, kula mboten saged bahasa Arab pripun, nek jero ati ya ora apa-apa. Saya berniat salat duhur dan asar dijamak dengan qashar. Gitu juga boleh, monggo. Tapi tidak boleh diucapkan, Bunda. Tidak boleh diucapkan karena bahasa Indonesia. Karena salat itu seluruhnya harus bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa alla ya'tamma bimuqimin, tidak boleh panjenengan makmum dengan orang yang mukim. Berarti jenengan sholat
qasar karo wong sing salate mboten napa niki? Mboten musafir. Tapi nak wong mukim makmum karo musafir, wong sing salat jamaah niki wau mboten napa. Gitu. Ini yang harus dipahami nggih, harus dipahami. Angger terus melok ae. Berarti nak jenengan melok statusnya mboten jamaah. Mboten qasar. Nggih, mboten qasar. Nah, kemudian di sini disebutkan ya. Bentar. Nah, ini tadi saya apa namanya? Nah, sekarang berikutnya. Sudah ya Bunda ya? Syaratnya 5 sudah ya? Oke. Sekarang wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina ad-dhuhri wal 'asri fi waqtin ayyihima syaa. Ketika seorang musafir mau sholat jamak qasar, maka dia boleh bebas mau duhur dulu apa duhur asar apa gimana? Nah, ya tak jelasin ya. Jadi begini, boleh bagi seorang musafir mengumpulkan duhur dan asar di waktu yang terserah dia milih. Berarti mau takdim mau takhir silakan. Oke. Wa bainal maghribi wal isya fi ayyi waqtin ayyihima syaa. Maghrib sama isya juga silakan, mau takdim mau takhir juga tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau jamak takdim itu caranya kayak apa? Kalau jamak takhir caranya kayak apa? Ini praktek loh ya. Ini ilmu yang harus panjenengan paham karena jenengan sering berpergian. Apalagi ada orang yang suka traveling, ada pokoknya nak melaku iki gak padang rasanya gak enak kabeh, itu juga ada. Maka ini ilmu ini harus dipahami. Kalau panjenengan jamak takdim itu ada 4 syarat Bunda ya, catat ya, jamak takdim itu ada 4 syarat. Yang pertama harus tertib. Kalau panjenengan maghrib sama isya nak sholat ojo isya dhisik kudu maghrib karena takdim. Oke. Duhur sama asar, sholat panjenengan di duhur, maka duhurnya harus dulu, baru nanti asar. Duhur 2, asar 2. Tapi duhurnya harus didulukan kalau memang takdim. Yang kedua harus niat jamak. Kalau pingin sah sholat jamaknya, niatnya harus niat jamak. Yang ketiga, tidak boleh terpisah terlalu lama antara sholat jamak yang pertama dengan yang kedua. Contoh, panjenengan sholat jamak duhur sama asar. Wes mari duhur itu 2 rakaat sudah selesai, sudah selesai. Moro-moro ono tamu, jangan terima tamu itu sampai jagongan 1 jam. Maka tidak sah ini. Jangan harus mengulang. Harus mengulang. Kalau memang jamak. Jadi tidak boleh terpisah. Makanya di dalam di dalam antara sholat duhur dengan asar jamak itu sunnahnya tidak perlu ada yang namanya adzan. Adzan itu cukup di awal langsung qomat, ke sholat yang kedua juga langsung qomat. Tidak perlu ada adzan lagi. Gitu. Dan bahkan tidak boleh disela-sela dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Oke, jadi jangan mohon maaf duhur sama asar. Oke, mari ngono mari sholat duhur, mari ngono sholat sunnah ba'diyah dhisik. Mboten pareng. Harus langsung nyambung duhur sama asar. Itu. Nanti kalau mau qobliyah ba'diyah nanti, ya itu sebelum dan setelah itu diperkenankan. Jadi qobliyah duhur, qobliyah asar dilakoni, nanti ba'diyah duhur, ba'diyah asar dilakoni setelah selesai. Itu nah ba'diyah asar kan ndak ono. Kok ngomong ba'diyah asar loh. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, dawamu safari ila aqdis saniyah. Ketika dia menunaikan sholat yang kedua, dia masih dalam kondisi berpergian Bunda. Saya contohkan. Panjenengan, ya ini memang tidak mungkin ya. Orang sudah berhenti pasti dia belum sampai rumah. Maka jenengan tidak boleh sholat jamak ketika perpergiannya sudah selesai dan jenengan sudah sampai rumah. Wis tutuk omah namine qadha. Tidak bisa dikatakan jamak. Ya Bunda ya, saya contohkan. Yang dari Jakarta
landing jam 4. Oke. Jenengan di Juanda gak langsung jamak takhir duhur sama asar. Engko aya ning omah jamak ning omah. Ndak boleh karena jenengan sudah enggak musafir, jenengan sudah termasuk minal muqimin, orang yang sudah tinggal. Lah kalau sudah sampai rumah ya namanya bukan musafir, namanya nanti jenengan sholatnya duhur sama asar qadha. Kalau pingin tetap bisa jamak, maka jenengan di Juanda itu ya sholat atau minimal kalau saya ampel sampai penile mandek mari ngono sholat sik golek masjid. Ya. Cari masjid, jangan kemudian sholatnya di rumah. Bisa dipahami ya Bunda ya? Oke. Silakan Bunda, tidak apa-apa. Sambil tanya jawab tidak apa-apa. Silakan. Maghrib jalan, terus nanti perkiraan itu sampai rumah jam 10 malam. Itu boleh nggak bisa saya jalan? Jamaknya di mana? Di jalan, di perjalanan. Di perjalanan. Tapi kalau isanya sebetulnya masih bisa di rumah jam 10. Oke. Oke. Gini Bunda, kalau ada orang berangkat maghrib, terus maghribnya sudah sholat belum Bunda? Belum ya, di jalan ya. Berarti kemudian ini isya bisa langsung saya sholat apa tidak gitu ta? Di jamak gitu. Padahal nanti isya-nya masih memungkinkan untuk sholat di rumah. Tapi prinsipnya begini Bunda, selama sudah masafatul qasri atau jarak untuk boleh jamak itu sudah terpenuhi, maka itu rukhsah, malah itu dianjurkan untuk segera sholat. Jangan malah sholat sempurna di rumah. Kalau ngomong baik, malah baik ketika panjenengan berpergian itu. Jadi kalau jenengan tanya boleh, jelas boleh. Kalau afdoliyahnya, malah afdoliyah jenengan jamak daripada sholat di rumah. Gitu. Walaupun memungkinkan sholat di rumah, jenengan lo musafir, sudah dapat keringanan, kok nggak diambil? Diambil itu keutamaan karena jenengan menjalankan sunnah. Karena Kanjeng Nabi itu kan, ya itu. Orang musafir itu dapat keringanan, ya ambil saja, ngapain nggak diambil? Makanya saya dulu punya teman Bunda, aku nak sholat qasar itu gak marem, jadi lunga nindi wae gak gelem jamak, langsung maghrib, isya, pokoknya gak gelem jamak, alasannya gak marem. Ya enggak begitu, karena sunnahnya bahkan yang baik itu kita mengambil jamak. Nanti para ulama beda, bagus jamak apa bagus qasar. Jamak berarti jenengan tetap jamak 4-4 atau 2-2. Bagus mana? Para ulama berpendapat, jumhur berpendapat bagus qasar karena ini keringanan, ambil aja gitu loh. Ambil saja. Terus jadinya apa Bunda? Di rumah lah gini. Memang kalau daerah sekarang menurut saya kok enggak lah. Sekarang itu kita di jalan itu ada wes kadung gitu ya. Bisa lah. Ya kalau memang terpaksa sampai rumah kayak gitu ya endingnya namanya qadha Bunda. Namanya qadha. Ya qadha ya kena dosa. Tapi yo sekali-kali dosa. Sekali-kali ya Allah. Tak terus-terus iki ya, sing gak oleh ya. Nah, kalau sesekali berarti setahun sepisan, ya enggak masalah. Enggak masalah maksudnya bukan saya melegalkan orang meninggalkan sholat loh ya. Enggak, tapi kalau memang ternyata wis digoleki gak ono atau kepikiran bajunya najis semua, itu kan alasannya bisa macam-macam kan? Bajunya najis, goleki gak ketemu ya bisa. Bablasan keturun bablas itu kan bisa terjadi bisa. Ya qadha ndak bisa jamak Bunda karena panjenengan sudah jadi orang mukim. Bisa dipahami nggih? Oke, saya lanjutkan. Ndak apa-apa nanti ya. Tak. Kalau yang tertulis nanti ndak apa-apa. Yang spontanitas itu silakan ndak apa-apa. Sampai mana tadi saya ya? Jamak takdim ya, syaratnya sudah 4 ya, pas ya. Oke, kalau sekarang jamak takhir syaratnya cuma 2. Kalau jamak takdim tadi kan
duhur harus didahulukan, maghrib harus didahulukan karena harus tartib. Yang kedua harus niat jamak. Yang ketiga tidak boleh terpisah terlalu lama antara duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Yang keempat masih dalam kondisi berpergian. Oke, sekarang jamak takhir. Jamak takhir itu syaratnya cuma 2 bunda. Yang pertama niyatu jam'in fi waqti ula ma baqiya qadra yasa'uha tamyizan lahu anit takhir. Jadi begini, orang kalau niat jamak takhir, maka syaratnya yang pertama dia harus niat di waktu yang pertama. Saya contohkan bunda, dia numpak pesawat atau biasanya ini orang umroh ini, dia moro-moro numpak pesawat, ya wis enak makan, kenyang, tidur, mari ngono bangun-bangun sampai Madinah, dia bilang aku tak jamak takhir lah, padahal waktu duhurnya sudah terlewat. Ya, atau tak contohkan lagi, panjenengan perjalanan ke Jakarta naik mobil, ya ini konsentrasi nggih, jenengan ke Jakarta naik mobil, keluar dari rumah itu sudah jam 5, ya kan, berangkat tuh sudah sampai Tuban, maghrib terlewat, sudah tiba-tiba nanti di Semarang dia sholat jamak takhir. Maka kalau perlakuan seperti ini atau tindakan seperti ini, maka tidak sah sholat jamak takhirnya. Sholat jamak takhir itu syaratnya harus niat di waktu yang pertama. Saya contohkan prakteknya bagaimana. Metu jam 5 toh, kemudian tutuk gresik wis dungu Allahu Akbar, dungu kan. Terus bapaknya ngomong, "Dek, ayo niat sholat jamak takhir." Lah, niatnya ketika saat waktu maghrib. Ojo moro-moro teko omah metu turu tangi-tangi jam 8 takhir ya ra iso, maghribe kodok. Ya, bisa dipahami ya? Maghribnya jadinya kodok, ndak bisa jamak karena jadinya ndak ada kerentek untuk jamak takhir. Lah, sementara niat jamak takhir itu harus diletakkan di waktu yang pertama. Ini kita wis paham ini, tak lihat mimiknya ini paham. Oke, bisa dipahami ya bunda ya, yang ada di rumah. Semoga bisa memahami panjangan yang ada di rumah. Jadi kalau mau takhir harus niat di waktu yang pertama. Maka dulu kalau saya bimbing umroh itu selalu kalau tiba biasanya kalau jamaah naik pesawat itu jam 12, itu kan di ruang tunggu kan sebelum duhur, jadi tidak memungkinkan sholat kan, maka biasanya saya keliling, Bu, kita niat niat takhir gitu. Biasanya yang niat takhir duhur asar enggak, yang memungkinkan kan bisa sholat di Madinah itu kan maghrib isya, kita kan sampai sana biasanya jam 12 malam, jam 10 gitu kan, kita keliling ke jamaah, Bu, monggo niat jamak takhir, keliling saya. Kan ini kita madzhab Syafi'i, harus diucapkan, harus dikerentekkan dalam hati, tidak boleh aku wingi wis niat tok, enggak, harus niatnya ketika sudah tiba waktunya sholat yang pertama. Pas maghrib kulo keliling, Bu, niat jamak takhir nggih mangke sholat ing Madinah. Harus niat, dan niatnya harus ketika sholat maghrib. Oke, bisa dipahami nggih? Oke, yang kedua, jamak takhir itu syaratnya dawamu safari ila tamamihima. Pelaksanaannya itu harus dilaksanakan ketika dia masih dalam kondisi musafir. Kayak pertanyaannya Bunda Nurul tadi, kalau nyari pom ndak ada, masjid ndak ada, tiba-tiba bablas sampai Oma begitu, apakah kita bisa niat tetap jamak? Ndak bisa, karena ketika sudah sampai rumah namanya bukan musafir, namanya muqim, al-iqamah, ya, orang yang muqim, orang yang tinggal, jadi ndak bisa. Cuma ada pendapat minoritas bunda, bukan untuk yang sudah sampai rumah. Ada pendapat minoritas, saya katakan pendapat minoritas, bukan pendapat jumhur, memperbolehkan orang yang mau berpergian kok umpamane niki budal ning stasiun Gubeng, ya, itu kebetulan tiketnya jam 12:30. Kalau anggap aja rumahnya deket-deket situ, dia kebetulan langsung
kepingin sholat duhur sama asar. Saya ulangi, kepingin sholat duhur sama asar, belum perjalanan, baru mau berangkat. Maka sebagian ulama ada yang memperbolehkan, tapi tidak boleh qashar, hanya boleh jamak. Sholatnya di rumah, belum berangkat. Nah, ini beda sama yang datang pulang tadi ya. Nah, ini mau berangkat, itu ada yang memperkenankan, boleh tapi hanya jamak, bukan qashar. Awake dhewe niki wis adzan Allahu Akbar, ame budal, tapi saya ning omah, masih di rumah, sholat duhur sekalian diniati jamak plus sholat asar, tapi jamak bukan qashar. Tapi ini pendapat minoritas Bunda ya. Saya cerita ini, kalau pendapat jumhur ya itu tadi, yo nunggu nak wis lunga engko nek gubeng lagi sholat lagi, kemudian di jamak dengan asar. Gimana Bunda? Gimana? Tadi saya mengatakan kalau pendapat jumhur tidak boleh. Cuma ada yang berpendapat kalau kita sudah mau pergi nih, kerentak mau pergi kan, sudah adzan kan, duhur kan pasti kita. Lah, boleh ada yang memperbolehkan langsung jamak, tapi tidak boleh dikosor. Itu. Tapi ini pendapat minoritas. Ora usah tinggal anak minoritas ini. Rumahnya mana Bunda? Boleh. Kan bukan rumahnya sendiri. Ya boleh. boleh. Jadi pokoknya musafir itu kemanapun Bunda. Apalagi itu niatnya baik, musafirnya adalah dalam langkah silaturahmi. Itu yang harus dipahami. Bisa dipahami ya Bunda ya? Oke, saya lanjutkan. Ini kita temanya tanya jawab memang. Wa yajuzu lil hadiri fil madari ay yajma'a fi waqtil ula minhuma. Diperkenankan. Tapi ini tidak tahu momen sekarang itu pas enggak. Ini kan dulu Bunda. Dulu namanya jalan itu kalau hujan kan becek. Orang tidak memungkinkan ke masjid, ya kan? Maka boleh bagi orang yang ada di rumah, berarti bukan musafir, ketika dalam kondisi hujan lebat, maka boleh dia menjamak sholatnya. Ya wis seru iki, udan duwes iki gak kira iki, asar mandek, langsung sholat di jamak, itu boleh. Lah, dari dasar ini Bunda, kemudian dari dasar ini kemudian ada beberapa pendapat. Apakah hanya sekedar hujan yang diperbolehkan jamak? Kalau orang sakit gimana di rumah sakit? Ya kan? Orang sakit itu kan payah. Menjaga kesucian juga susah. Maka apakah boleh? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sakit itu boleh jamak, terutama kondisi-kondisi yang susah, wis ngompol ya kan, pakai pampers gitu-gitu, mumpung pas suci langsung jamak. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan, karena saya masih ingat guru saya itu pas sakit itu sholatnya jamak. Jadi memang beliau mempraktekkan pendapat yang memperbolehkan pas loro. Tapi ojo loro ngeluh ya Bunda ya. Loro ngeluh jamak. Ndak, ini sakit yang bed rest di rumah sakit, yang perawatan intens itu gitu. Kalau sakit pusing jamaah ya aku wis. Gara ya masalah. Utang loro gara-gara apa ini? Head itu apa namanya? Dilepen jamaah. Ya ndak, bukan itu ya. Sakit yang memang di situ memang apa namanya? Oh iya, dilepen sholat ya benar. Iya benar. Pokoknya sakit yang sifatnya ringan Bunda itu tidak diperkenankan. Ada yang memperbolehkan ini. Dicontohkan di sini itu termasuk di dalamnya ada sakit itu yang ada yang memperbolehkan. Bentar ya, coba saya. Nah, di sini disebutkan qad alima mimma marra annahu la jam'a bi ghairi safar. Sebagaimana diketahui bahwa tidak boleh jamak selain safar, ya, selain berpergian. Contoh sakit tidak boleh.
ada angin lebat tidak boleh, gelap karena takut, wa khaufin, becek, wa wahlin tidak boleh. Tetapi li annahu lam yungqal wa li khabaril mawaqit fala yukhalifu illa bisarihin. Tetapi di dalam kitab Majmu' disebutkan ada pendapat yang memperbolehkan itu semua. Wa fil majmu' an jama'atin min ashabina jawazuhu bil madhkurat. Berarti ada yang memperbolehkan Bunda. Tapi itu pendapat minoritas. Nak fikih iku jenengan goleki hukum iku pokoke ono ae sing olehno. Cuma tinggal jenengan pilih pendapat yang mayoritas apa? Minoritas. Oke. Salat jamak sudah. Pertanyaan itu masih kaitannya dengan jamak enggak Bunda? Yang tayang baru. Ya, tak jawab dulu aja sekarang karena kita akan lompat ke tema yang lain. Bagaimana bila sholat tidak baca doa iftitah? Oh iki. Jadi begini. Jenengan sholat Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tanpa baca kabira walhamdulillahi katsira. Boleh, karena doa iftitah bukan bagian rukun, bukan bagian syarat, dia hanya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram. Adapun doa iftitah itu hukumnya sunnah. Bisa dipahami ya Bunda ya? Kemudian bagaimana kalau masuk sholat asar lalu dijamak sekalian dengan sholat maghrib? Apa boleh gitu ya? Sholat orang sekalian wae dijamak 5 waktu. Ya ini ada apa namanya? Ada sholat jamak. Jadi begini Bunda, sholat yang boleh dijamak itu maghrib dengan isya, duhur dengan asar, subuh tidak ada, subuh tidak ada jamak. Jadi apalagi tadi apa namanya asar dijamak sama maghrib tidak ada. Jadi tidak ada ya Bunda ya. Nah, kalau ada pertanyaan lain catat sini tidak apa-apa. Oke, sekarang saya lanjutkan Bunda. Oh silakan Bunda. Nah, ini pertanyaan yang selalu terkenang dalam benak saya dan tidak pernah tak lupakan itu. Jadi saya itu dulu punya kisah. Ini ada pertanyaan Bunda. Ini pertanyaan dulu kasus saya pas haji 2013 itu saya haji kebetulan. Kalau haji itu kan ada kloter, ada rombongan, ada regu ya kan. Regu itu 10 orang, rombongan itu 40 orang. Kalau kloter itu 1 pesawat. Nah, kebetulan saya dengan regu saya yaitu 10 orang itu transit di sebuah masjid di daerah antara Jeddah ke Mekah lah. Saya tidak ingat di daerah mana karena saat itu belum pengalaman, belum jadi pembimbing, jadi belum pengalaman. Itu saya itu kebetulan kita itu sholat jamak takhir, sholatnya di isya. Tetapi saat itu saya sholatnya isya dulu. Oke, isya dulu. Saya ngimami itu, kebetulan saya ngimami. Saya isya, setelah itu baru maghrib. Ada orang Arab deketin saya. Yang kurang lebih bahasanya begini Bunda. Utang yo kudu dibayar dhisik. Oke. Hutang harus dibayar dulu. Berarti maghrib dulu baru isya. Nah, saya kan tidak tahu ini. Iki sih oleh pondak yo, ndak. Terus sampai hotel, saya saat itu masih ingat saya beli kitab. Beli kitab, ketemu kitab namanya Al-Idhah fi Manasikil Haji wal. Karena ini sesuatu yang pernah terjadi pada diri saya, jadi terkenang saya ini. Saya terus beli kitab karena saya penasaran. Sebenarnya saya sholat jamak qashar takhir itu boleh ndak? Isya dulu baru maghrib atau asar dulu baru duhur, boleh ndak? Karena saya diingetin ndak boleh, dia bilang gitu karena alasannya hutang harus dibayar dulu. Oke, saya kemudian beli kitab dan kemudian alhamdulillah
endingnya kemudian kitab itu saya terjemahkan, Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umroh. Kemudian saya terjemahkan yang pernah saya kasihkan ke Majelis Taklim Az-Zahra itu, buku Haji Umroh itu terjemahan dari kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umroh. Ternyata di situ dijelaskan, orang kalau mau jamak takhir, mau maghrib dulu, isya dulu ya silahkan. Mau isya dulu baru maghrib ya silahkan. Cuma beliau memberi penjelasan, Imam Nawawi, luwe apik maghrib dulu baru isya. Oke, luwe apik. Apakah kemudian orang yang isya dulu salah? Enggak juga. Tapi memang yang lebih baik hutang dibayar dulu, baru kemudian yang itu baru dilakukan. Yang tiba waktunya isya baru dilakukan setelah hutang dibayar. Tapi kalau seandainya ada orang isya dulu, asar dulu baru duhur, isya dulu baru maghrib, juga tidak apa-apa. Bukan kemudian sholatnya tidak sah. Karena saya terkenang kenapa? Si orang Arab itu bilang ke saya sholatnya tidak sah gitu loh. Oh ternyata memang lebih baik hutangnya dibayar dulu, baru kemudian sholat yang saat itu baru ditunaikan. Bisa dipahami ya Bunda ya? Silakan. Menghormati waktu. Kalau menghormati waktu, kenapa tidak takdim? Ya umpama gitu kan. Kalau ingin menghormati waktu, kenapa tidak takdim? Begitu kan? Ya, jadi tetap begitu Bunda. Jadi yang lebih baik tetap yang hutang itu dibayar. Ya kayak kita gini lah, umpama ini ya, mohon maaf, kita punya hutang sama daftar haji itu wajib. Kita punya uang ini 35 juta, ya kan? Kemudian tapi kita punya hutang ini 10 juta, atau kita punya hutang ini sama-sama 35 juta, mana yang kita dulukan? Gitu. Iki aku duwe konco tak utangi tapi dia oleh dibayar mundur. Tapi sementara iki nak ora dan tak daftar no duit iso kalong-kalong. Begitu kan? Jadi ya sebenarnya yo oleh mbak bayar no utang dhisik yo oleh, apik didaftarno haji dhisik yo oleh, sing penting sing utang iku ridho, sing diutangin iku ridho. Kayak gitu Bunda. Ya ndak ada masalah lah, jangan mau menghormati waktu dulu silakan gitu kan. Tapi yang lebih baik memang hutang dibayar dulu. Oke. Ada lagi perihal jamak. Gimana? Di sholat sama batal. Biasanya kan langsung berdiri. Oh iya. Kalau tadi kan sudah saya jelaskan Bunda. Yang penting jaraknya itu tidak jauh. Kalau sekedar wudhu kan pendek. Iya, sekedar wudhu ada masalah. Jadi mohon maaf ini saya harus fokus yang ngaji online juga ya. Jadi kalau ada orang rokaat atau sholat yang pertama duhur tiba-tiba batal, wudhu dulu baru asar dikerjakan. Apa itu termasuk memisah yang terlalu jauh? Bukan. Jadi tidak ada masalah Bunda. Tidak ada masalah. Silakan. Kalau ini pasti kebanyakan itu lupa waktu kita pergi, terus kita niatnya jamak apa kodok? Ulangi Bunda. Kita pergi, kemudian waktu pas duhur, ini sering soalnya kita lakukan. Kita duhur, terus kita kelewat duhurnya, kita udah masuk asar. Itu kita masukkan jamak apa kodok? Sholatnya dulu. Pergi ya. Ini Tidak nyampe 80 kilo masalahnya. oh udah pakai 80 kilo. Ya ini kayak gini lah, panitia lagi sibuk-sibuk sampai kelalen gitu kan, adon kemana gitu kan. Jadi prinsipnya kalau orang bukan musafir, sholatnya terlupa, baru ingat tiba-tiba asar, aku durung sholat gitu kan, maka tetap kodok Bunda. Cuma bedanya orang yang lupa itu tidak kena hukum, nggak dosa. Kalau tidak lupa ya dosa Bunda. Kalau lupa, kalau sengaja ya dosa. Kalau gimana? Sering dilakukan, jadi gini, kita pergi, udah duhur, Terus? kemudian udah kelewat. Ya bablas. Baru ingatnya itu mendekati, ya udah waktu itu udah dengar azan, terus kita niat, kita mau jamak tampil aja nanti pas kita dapat masjid gitu. Lah, tidak bisa. Ya tetap kodok. Makanya gini Bunda.
yang bagus kalau panjenengan menjelang adzan asar. Karek 5 menit iki, Muhammad begitu ya. Ame iki opo iki gitu kan? Maka segera panjenengan sholat ya. Kalau nanti panjenengan sudah niat, walaupun Allahu Akbar, jenengan bukan kodok statusnya. Karena niat panjenengan masih di waktu duhur, cuma jenengan masuk waktul karoha, waktu yang dimakruhkan, tidak baik. Kayak panjenengan sholat maghrib, wes matahari mau tenggelam, ya sah, tapi makruh. Sama Kak Jan, Allahu Akbar, lagi alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, moro-moro asar. Sah enggak sholatnya? Tetap sah, karena jangan niatnya masih di waktu duhur. Cuma ya makruh. Iku niat sholat atau ora kan ngono. Gitu ya Bunda ya. Jadi kodok namanya sholat kodok ya. Kodok itu tidak apa-apa kan. Jari ini kiai-kiai nomben itu lah nak ora tahu kodok ora meraktekno ilmu. Tapi kan merakteknya aja terus gitu loh. Itu kan rukhsah. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pembahasan kita berikutnya perihal problematika sholat adalah waktu-waktu yang makruh orang dilarang sholat. Sekali lagi saya ngomong bukan haram ya Bunda ya, makruh. Makruh itu bukan malah oleh ganjaran malah gak api gitu loh ya. Bukan malah oleh ganjaran malah gak api. Ada 5 waktu yang orang tidak boleh sholat di dalamnya. Yang pertama, ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Jadi setelah subuh sampai matahari terbit. Tentunya qadra rumhin ya. Jadi kalau panjenengan setelah subuh maka tidak ada sholat di dalamnya sama sekali kecuali sholat-sholat yang karena ada sebab. Nanti saya terangkan di akhir. Sholat karena sebab itu sholat apa saja. Ya. Jadi satu, setelah subuh tidak boleh ada namanya sholat. Nggih Bunda nggih, setelah sholat subuh. Yang kedua, indal istiwa hatta tazul. Ketika waktu tepat di tengah-tengah, berarti maksudnya apa? Sebelum duhur sedikit ini. Kan duhur itu kan matahari di tengah tapi sudah bergeser, itu duhur. Nah, ini pas di tengah-tengah, maka ini juga tidak diperkenankan untuk sholat. Ya kasarane duhur kurang-kurang 10 menit itu sudah tidak boleh menjalankan sholat apapun kecuali ada sebab. Nanti saya terangkan sholat karena sebab itu apa aja. Kemudian yang ketiga Bunda, yang pertama apa tadi? Setelah matahari, sebelum matahari terbit, subuh sebelum matahari terbit. Yang kedua waktu istiwa itu juga tidak diperkenankan sampai bergesernya matahari. Yang ketiga apa Bunda? Yang ketiga adalah ketika tepat matahari terbit, itu juga tidak boleh. Ya. Ketika tepat matahari terbit itu juga tidak boleh kecuali sudah sudah qadra rumhin, sudah 1 tombak. Berarti kayak kita sholat Id itu loh Bunda. Sholat Id kan ya sudah jam segituan itu. Jadi nak pas matahari muncul tidak boleh, harus setelah lebih baru kemudian boleh sholat. Yang keempat ba'dal asri. Setelah sholat asar juga tidak boleh menjalankan sholat. Ini waktu yang makruh. Sekali lagi bukan tidak boleh sholat, waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, ketika matahari tenggelam itu juga tidak boleh. Pas adzan itu juga tidak boleh. Nanti kalau setelah adzan, setelah maghrib silakan, tidak apa-apa. Nah, sholat apa saja yang diperkenankan di 5 waktu ini, gitu ya? Berarti pas setelah subuh, sholat ini boleh dilakukan. Mari asar, sholat ini boleh dilakukan. Matahari baru terbit, belum bergeser sedikit, juga boleh dilakukan. Matahari masih di tengah-tengah, belum bergeser, berarti duhur kurang sedikit, itu juga tidak boleh. Apa saja yang sholat-sholat yang boleh dilakukan? 1, sholat gerhana boleh. Sholat gerhana, umpamane ono gerhana kok delalah gerhana iku marini asar, ya itu juga boleh dilakukan. Sholat jenazah
moro-moro mayite mari subuh langsung disolati, tidak ada masalah. Mari asar disolati jam 5 juga tidak ada masalah. Itu namanya sholat dawis sabab, sholat yang punya sebab. Termasuk di tanah haram, Bunda, itu all tidak ada waktu yang dilarang. Jadi jangan nanti pas umroh, pas haji, wala moro masjid, lebu masjid, mari ngono sholat opo ae tidak ada masalah. Mau mari subuh, mau mari asar, apik matahari terbit, matahari tenggelam, boleh, tidak ada batasan. Kalau khusus di tanah haram. Kemudian sholat yang boleh dilakukan lagi adalah tahiyatul masjid. Itu termasuk dawis sabab. Sebab kula panjenengan mlebu masjid, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid, maka boleh dilakukan sholat tahiyatul masjid. Gitu. Nah, tinggal dawis sabab itu mutaakhir atau mutaqaddam. Apakah diakhirkan apa didahulukan. Jadi jenengan moro-moro mlebu masjid pas jam 4. Ya. Nah, kebetulan pas ada apa gitu, mau rapat pengurus, mlebu masjid rapatnya jam 4. Dia masuk sholat tahiyatul masjid tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Itu sholat apa? Ya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau tiba-tiba jangan sholat sunnah mutlak ya tidak boleh. Ini karena sholat sunnah karena panjenengan masuk masjid. Atau juga termasuk sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu juga diperkenankan. Jangan tiba-tiba mari wudhu, terus kebetulan harus mari asar. Kemudian jangan bikin sholat, ya sholatnya sholat sunnah wudhu itu juga diperkenankan. Sholat sunnah wudhu, sholli sunnata ba'diyatal wudhu itu ya juga diperkenankan. Ada sholat sunnah wudhu itu Bunda. Ya itu Kanjeng Nabi ya melakukan itu. Insya Allah itu untuk waktu-waktu yang makruh dilakukan untuk melaksanakan sholat. Nah sekarang jamaah. Bagaimana softnya orang jamaah? Kalau saya nggak baca kitabnya ya biar cepet ya. Jadi kalau ada imam, makmumnya cuma satu. Ini saya nggak ngomong perempuan ya, ngomong laki. Makmumnya cuma satu, maka makmumnya berada di sebelah kanan. Jaraknya jangan jauh, agak mepet tapi juga nggak sejajar. Oke, agak mepet tapi juga nggak sejajar. Kalau satu. Kalau datang lagi nih, tiba-tiba ada makmum baru, maka dia berada di sebelah kirinya imam, berarti tengah gerowong. Oke, tengah kosong, masih ini tetap. Tiba-tiba kok ada makmum lagi, maka dia masuk di tengah-tengah. Berarti kan dia tidak bisa nempel imam kan, dia harus mundur sekitar 1 meter agak baca. Maka pilihannya bisa 2 Bunda. Kalau sudah posisi seperti ini, maka makmum mundur. Makmum yang sebelah kanan itu mundur, makmum yang sebelah kiri mundur, maka kemudian 3 makmum ini sejajar. Oke? Di tengah-tengah sholat. Teknisnya bagaimana? Ya ikut madhab Syafi'i. Yang penting tidak mutawaliyatan, 3 kali gerakan, tidak ada masalah. 1, 2 berhenti. Kadarnya berhenti seberapa? Subhanallah. Ya, kalimat subhanallah. Kemudian jalan lagi 1, 2, sudah. Boleh. Lah perempuan ini softnya di mana? Di sebelah kirinya imam. Maka jenengan siapapun yang mau buat masjid, musola, yang pas perempuan itu di sebelah kirinya imam. Cuma ya kadang karena kondisi kadang sehingga yo letaknya harus di sebelah kanan, kadang seperti itu. Bisa dipahami ya Bunda ya, untuk soft ya. Laki-laki. Lah kalau softnya perempuan di sebelah kiri. Softnya perempuan itu di sebelah kiri. Kalau berjamaah dengan laki-laki. Kalau sama perempuan ya sama kasusnya. Ini kan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan dengan laki-laki berarti ada jamaah makmum perempuan, maka dia posisinya di sebelah kiri. Kirinya imam. Tapi bukan kayak posisinya laki-laki loh ya, terus mepet gitu juga enggak. Ya, posisinya tetap jauh, Ini tadi saya mepet itu kan karena laki-laki. Kadang ada yang tanya, boleh enggak jamaah dengan bukan mahram gitu ya.
Ya, sekali lagi bahasanya yang benar mahram ya Bunda ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang berihram. Ya, mahram bahasanya itu bukan mahram yang benar, bukan muhrim ya, bukan muhrim itu maksudnya enggak umroh itu. Ihram umroh atau ihram haji. Nah, bagaimana hukumnya orang jamaah dengan ajnabiyah, dengan orang yang bukan mahram? Karena ini yang terjadi biasanya yang banyak itu kan di kantor, teman kantor, ya kan, teman satu sekolah, satu kampus begitu. Intinya begini Bunda, yang penting itu tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kira-kira ini menimbulkan fitnah, ya jangan, ya jangan. Kira-kira umpama memang itu ya ada lalu lalang, banyak orang apa, terus jamaah tidak ada masalah. Tapi kalau di situ kira-kira menimbulkan fitnah, menimbulkan rasa yang berbeda, yang tidak normal, maka ya tidak diperkenankan tentunya. Nah, jenengan bisa ngira-ngira ini, jenengan bisa ngira-ngira kan, mana boleh, mana tidak boleh begitu. Contohnya musolai dempes ning pojok, juga gak dilewati orang, maka ya mending tidak usah. Itu mending tidak usah, ya sholat sendiri saja, tidak usah jamaah. Yang jamaah itu juga hukumnya sunnah muakkad ya. Tapi kan juga ada yang berpendapat jamaah itu hukumnya wajib, ya kan? Nah, jamaah itu hukumnya wajib. Oke, itu insya Allah perihal sholat jamaah. Kalau madzhab Syafi'i sunnatun muakkadatun, jamaah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walaupun bagi perempuan pun itu juga sama. Lah pertanyaan berikutnya, ya apa wong wedok niku apike salat ning omah apa ning masjid, begitu kan? Nah, jadi begini Bunda. Memang perempuan yang baik itu di rumah. Saya ngomong yang baik itu di rumah. Lah, sekarang saya jelaskan kenapa perempuan itu baik di rumah, karena lebih menghindarkan fitnah, itu satu. Tapi kalau seandainya ternyata ke masjid itu tidak ada fitnah, ya biasa lah wong ibu-ibu di kampung itu ke mall, ke pasar ya biasa, masa jamaah kok fitnah itu gimana? Kenapa mall pasar kok gak dibahas fitnah? Kan begitu. Maka selama jenengan bisa ke masjid bareng sama suami, anak bisa jamaah ke masjid, ya tidak apa-apa, malah bagus daripada panjenengan sholat sendirian di rumah tidak berjamaah. Selama tidak ada fitnah itu lebih baik di rumah. Selama ada fitnah memang lebih baik di rumah. Kalau tidak ada fitnah, sama-sama tidak ada fitnahnya, jangan bisa jamaah bareng sama berangkat bareng sama suami, bisa menjaga keharmonisan dan lain-lain, maka ya tidak apa-apa ke masjid. Saya bukan ngomong lebih baik ke masjid, ya tidak apa-apa ke masjid. Ya, saya tidak ngomong terus lebih baik ke masjid bagi seorang wanita, tapi ya tidak apa-apa ke masjid. Apalagi nanti di masjid jangan dapat faedah. Apa itu? Kadang habis jamaah ada ngaji. Itu kan kita tidak dapat ketika kita sholat jamaah di rumah. Begitu Bunda. Ada pertanyaan untuk jamaah? Silakan. Gimana Bunda? Berangkat sendiri. Nah. Iya. Bentar, apa mau jawab? Jadi kalau urusan berangkat bareng dan tidak bareng tidak ada masalah Bunda, tidak ada masalah. Selama berangkat sendiri tidak ada fitnah juga tidak apa-apa, ya kan? Problemnya kenapa wanita itu dalam Islam itu benar-benar dijaga? Karena ini secara kodrat kan dia lemah, ya, untuk menjaga dirinya, ya kan, lemah. Maka kemudian kenapa harus selalu ada mahram, kan begitu. Tetapi kalau ternyata itu kira-kira fitnah memang tidak ada, ya tidak ada masalah kalaupun mau berangkat sendiri gitu. Kayak contoh kecil ya, kayak istri saya ngajar di Goethe Institute itu di Bambu Runcing dulu pas belum ada COVID, ya selalu saya antarkan, pulang juga saya jemput. Tapi kalau memang ternyata saya pas di waktu yang sama saya ada kegiatan sehingga enggak, ya saya perbolehkan untuk naik Grab. Selama menurut saya aman. Sekarang orang naik Grab itu kan ya banyak amannya toh. Ya sudah, umumnya aman ya, sudah enggak masalah gitu. Tapi yang saya izinkan adalah Grab mobil karena terpisah. Tapi kalau sepeda motor ya tidak tak perkenankan, kan begitu. Ya, karena itu pasti ada singgungan kulit apa gitu pasti gitu. Gitu ya Bunda ya. Oke, sekarang pembahasan perihal problematika sholat berikutnya adalah sujud sahwi.
Ya, sujud apa Bunda? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu ya dilakukan ketika ada sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat. Oke, ada sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat. Fardun kanat au naflan, mau itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau ada yang ditinggalkan maka dia harus sujud sahwi. Lah, di situ ada berapa yang ditinggalkan? Bisa fardu, bisa sunnah, bisa. Di sini kan yang ditinggalkan ada 3, ada sunnah hayat, ada sunnah abad, ada fardu atau rukun. Maka kalau fardu yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi Bunda. Contoh panjenengan sholat morong-morong ini, Allahu Akbar, ngimami sama-sama ibu-ibu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lali maca Fatihah. Ilingi atek pas rukuk sisan. Waduh, iki piye? Aku kudu piye iki? Tak buyari apa ngadeg neh? Apa gimana? Lah, seperti inilah yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka jenengan harus menambah rakaat plus sujud sahwi. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang ditinggalkan fardu atau rukun maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka dia harus menambah rakaat, kemudian dia juga melakukan sujud sahwi. Bisa dipahami ya Bunda ya? Moro-moro cak contohno. Allahu Akbar. Wis rakaat pertama. Mari rakaat kedua sing mestine ndek iku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Langsung ngadeg, enggak baca tahiyat, dikira sudah rakaat ketiga. Ya kan? Tiba-tiba ada yang mengingatkan kan jamaah kurang 1, pakai tepuk tangan kan kemarin, ya kan sudah kita kupas. Dia nyadar kurang 1, maka harus nambah 1 rakaat, kemudian baru ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ini yang ditinggalkan adalah fardu. Bagaimana kalau yang ditinggalkan itu sunnah hayat? Sunnah hayat sama, dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi, juga tidak perlu mengulang rakaatnya. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Waladdallin. Langsung Allahu Akbar. Dia tidak membaca surat-suratan. Maka kalau yang tidak dibaca itu adalah hanya surat-suratan, maka dia tidak perlu melakukan namanya sujud sahwi, juga tidak perlu yang namanya menambah rakaat karena yang ditinggalkan adalah sunnah hayat, bukan sunnah abad. Bisa dipahami Bunda? Ya, beda umpama panjenengan sunnah abad, saya contohkan subuh. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa kunut itu bagian dari sunnah abad yang harus ditunaikan, kalau ditinggalkan maka dia harus sujud sahwi. Allahu Akbar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wes sudah ya? Tiba langsung Allahu Akbar tanpa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Dia tidak baca itu, maka dia harus melakukan sujud sahwi tanpa harus menambah rakaat untuk melakukan namanya doaku. Itu yang harus dipahami ya Bunda ya. Bisa dipahami ya Bunda ya. Jadi yang harus sujud sahwi, murni sujud sahwi itu sunnah abad. Ya, yang tidak harus ada sujud sahwi itu sunnah hayat. Tapi yang harus menambah rakaat plus sujud sahwi itu adalah meninggalkan fardu. Meninggalkan fardu. Ada lagi pertanyaan Bunda? Ya, ini sudah jam 11 masalah. Oh, banyak ya. Iya. Ini kalau fikih pokoknya gini ya. Fikih sama problem rumah tangga ya. Ustaz mau tanya, dzikir wirid sehabis sholat wajib tuntunannya kan 3. Seandainya lebih dari itu apakah ada hukumnya? Jadi begini Bunda, memang tuntunan Rasulullah setelah
setelah sholat itu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu kan 33. Kalau baca lebih bagaimana? Ya enggak apa-apa, namanya baca lebih. Yang penting jenengan tidak meyakini harus 50. Lah itu ya enggak boleh. Tuntunan dari Rasulullah itu 33. Kalau pingin nambah lebih, ya aku kepingin aku saiki mari oleh duwe akeh tak maca alhamdulillah ping akeh gitu ya. Ya silakan, enggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah Bunda. Yang penting kita tidak meyakini bahwa perintah Rasulullah itu suruh membaca 50. Nah, itu yang tidak boleh. Yang penting kita meyakini bahwa 33 itulah ajurannya. Kalau baca lebih tidak ada larangan, daripada ngerasani wong ya mending ucap subhanallah. Begitu ya. Ada pertanyaan mungkin yang di sini. Silakan Bunda. Kalau ketemu ayat sajdah, pilihannya bisa dua. Kita sekedar tasbih tahmid itu tadi, atau kita sujud tilawah. Pilihannya bisa. Dan kalau kita meninggalkan itu, tidak ada perlu sujud sahwi. Ya, jadi kalau kan masalahnya nak imam gak ngandani, iki makmum durung paham. Iki termasuk ayat sajdah apa enggak kan belum tahu. Makanya kalau untuk orang-orang awam yang lebih baik kalau mau baca ayat sajdah kan, engkau aku mau ayat sajdah yo. Karena kalau tidak tahu ya sebenarnya tidak apa-apa. Sing bahaya itu kan begini. Moro-moro sujud tilawah kan, ya. Mari ngono jamaah nggak perlu. Kira apa kok moro-moro sujud ngono. Kan tidak tahu kan, kadang orang banyak seperti itu. Makanya ya mending kalau pas baca itu imam ngasih tahu aja. Nanti saya gimana? Salat sendiri lebih baik sujud tilawah. Lebih baik. Tapi kalau dengan membaca subhanallah saja atau alhamdulillah tidak apa-apa, boleh. Tidak ada larang. Itu kita baca Quran kan sebenarnya itu nggak hanya sholat Bunda. Ketika kita baca Quran juga sunnahnya seperti itu. Kalau tidak cukup baca kalimatnya saja itu. Tasbih, tahmid itu, tahlil itu. Boleh. Pilihannya mau sujud tilawah apa enggak, silakan, tidak apa-apa. Itu juga sunnah kok, nggak harus. Silakan, ada lagi? Monggo Bunda. Oke. Jadi gini Bunda, kalau perempuan yang haid, apakah mengqadha sholat apa tidak, gitu kan? Kalau jelas untuk wanita haid itu satu, kalau puasa wajib qadha, kalau sholat boten. Yang jadi masalah itu begini, kadang perempuan yang nggak tahu itu digeneralisir, pokoknya nak haid ya gak sholat gitu. Padahal saya contohkan, ada orang dia haidnya itu sekitar jam 2:30, oke, 2:30 menjelang asar. Dia menunda-nunda, ya, kedisian haid. Apakah kemudian dia tidak wajib mengqadha? Wajib mengqadha, karena ada keteledoran di situ. Mesti ini dia wancine sholat itu kan bisa sholat dan dia masih suci. Jadi kalau ditanya general ya Bunda ya, kalau pertanyaannya itu general, maka apakah perempuan yang haid itu wajib mengqadha? Tidak. Tapi kalau di situ ada keteledoran yang sehingga dia mundur-mundur, kemudian ketekan haid, maka dia wajib mengqadha itu. Jadi jangan teledor, makanya mundur-mundur itu juga tidak diperkenankan. Gitu ya Bunda ya. Kalau umumnya generalnya itu kodratnya wanita tidak ada qadha. Iku cara jenengan dikon milih itu enak haid terus apa suci? Enak suci karena penyakit kan itu. Siapa yang pingin kotor aja kan tidak pingin. Makanya pasti pingin suci. Nah dari situ kemudian dikasih keringanan sama Allah, dia tidak perlu sholat. Tapi kalau nanti puasa dia wajib qadha gitu. Insya Allah itu Bunda yang dapat. Masih ada? Kalau jamak niatnya hanya jamak, berarti tetap 4 rakaat. Bahasa Arab. Usolli, umpama ini jamak ya. Usolli fardhu duhri ma'al asri jam'a taqdimin. Ini hanya jamak. Oke.
Kalau sama qasar, yusolli fardhad duhri ma'al asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Gitu ya. Nah, jadi nanti tak catat no. Nak bingung. Usolli fardhad duhri ma'al asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Kalau takhir ya tinggal dirubah jam'a takhirin qasran lillahi ta'ala. Gitu ya. Kalau kalimat qasran itu kan otomatis. Iya. Qasar itu berarti diringkes kan dari 4 ke 2. Kalau mau rakaataini juga tidak apa-apa. Kalau pakai rakaataini juga tidak apa-apa. Terima kasih, semoga semuanya dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu kafi majida ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, anak keturunan kami. Allahumma ya Allah, berkahi tempat ngaji kami ya Rabb, berkahi rizki kami ya Rabb, berkahi keluarga kami, berkahi pasangan kami, berkahi aktivitas kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia maupun akhirat. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Dekatkan kami dengan orang-orang yang baik, jauhkan kami dengan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jaga kami, saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami ya Allah dari wabah ini ya Rabb. Jadikan kami semua ya Allah untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Allahumma ya Allah, takdirkan kami bisa ke tanah suci kota Makkah, takdirkan kami bisa ke tanah suci kota Madinah, takdirkan kami bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang terdekat kami, orang terkasih kami, saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bunda, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Minggu depan selamat mencoblos pemimpin masing-masing. Semoga mendapat pemimpin yang amanah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa? Ada satu. Tapi sama pertanyaannya. Sudah ya berarti. Kalau kodo, niatnya kodoan atau adaan? Kalau kodoan, kalau adaan. Ya sudah. Adaan lillahi ta'ala, kodoan lillahi ta'ala, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.